Selamat pagi kelas Ikatan Kimia. Di pagi hari ini 28 Maret 2020 kita akan belajar mengenai mekanika klasik yang mempelajari tentang partikel ya, berdasarkan dasar dari mekanika klasik. 4 poin yang akan kita pelajari hari ini yaitu sistem konservatif, persamaan Lagrange, kemudian persamaan Hamilton, dan asumsi dasar dalam mekanika klasik. Nah, prinsip dasar dalam mekanika klasik yang seperti kita ketahui adalah dia menggunakan prinsip dasar gaya, yaitu menggunakan hukum Newton 2, yaitu gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jadi Fi itu gaya yang bekerja pada partikel I sama dengan massa dikali dengan percepatan pada partikel I. Prinsip dasarnya itu selalu menggambarkan gerakan pada sistem partikel untuk kondisi awal serta pada berbagai macam gaya. Nah, sistem konservatif. Apa sih sistem konservatif itu? Dia adalah sistem, atau kata lainnya itu adalah sistem kekekalan gitu ya. Jadi adalah sistem yang terisolasi. Terisolasi artinya apa? Dia dinyatakan sebagai sistem yang ideal kalau menurut saya. Ideal artinya itu dia tidak ada gesekan, kemudian tidak ada gaya yang dari luar terjadi pada dia. Jadi benar-benar sistem tersebut adalah sistem yang terisolasi, atau saya bisa katakan itu adalah sistem yang ideal. Jadi kita bisa atur sesuka yang kita inginkan, seideal yang kita mau. Kemudian sistem konservatif adalah sistem yang memiliki konsep kekekalan energi, yaitu E sama dengan T ditambah V, di mana T itu adalah energi kinetik dan V adalah energi potensial yang konstan terhadap waktu. Kemudian gaya konservatif, karena kan dari awal kita sudah mengatakan bahwa pergerakan partikel berdasarkan gaya Newton, sehingga gaya konservatif dalam sistem konservatif atau sistem kekekalan itu adalah V sama dengan, untuk 3 dimensi berarti V adalah fungsi X, Y, dan Z, di mana komponen gaya konservatifnya itu dia bersifat negatif terhadap perubahan jarak. Jadi Fx sama dengan perubahan atau dou V terhadap dou X, kemudian Fy adalah minus dari dou V per dou Y, dan Fz adalah minus dari perubahan energi potensial terhadap sumbu atau sepanjang sumbu Z. Jadi setiap komponen gaya konservatifnya itu negatif terhadap perubahan energi potensial terhadap sumbu dari gaya tersebut, atau energi potensial tersebut terhadap sumbu dari koordinat si partikel tersebut. Oke, pada buku yang saya baca, untuk satu dimensi tadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk sumbu X, komponen gaya konservatifnya Fx sama dengan minus dari perubahan energi potensial terhadap sumbu X. Nah, ini yang saya tulis di sini. Ya. Nah, dia sama dengan massa dikali X.2 ini, artinya adalah turunan kedua dari perubahan jarak terhadap waktu. Ya, kan massa sama dengan kali percepatan. Nah, kalau kita samakan dulu di sebelah ini, jadi F sama dengan M dikali A, di mana M itu tetap, A itu adalah dou V per dt misalnya. Ya, V itu adalah perubahan jadi turunan kedua. Jadi A itu kan dia turunan kedua dari jarak terhadap waktu. Nah, kalau di sini disingkatnya turunan kedua X atau jarak terhadap waktu. Kalau di sini turunan pertama X terhadap ini turunan kedua X terhadap waktu, ini
sama saja dengan ini. Turunan pertama pada waktu kan kecepatan, kalau ini kecepatan, seperti itu. Nah, kemudian ini kita dikalikan dengan turunan kecepatan dikali waktu, ya, dikali waktu, maka kemudian ini dipotong habis, jadi sisa m, x, dan dx. Tapi yang turunan pertama ya, jadi ini kecepatan dikali x turunan pertama atau kecepatan. Nah, jadi dia nanti ketika diintegralkan, dia sisanya v ditambah c